Bapak Dr. Yusra Khorja Daryanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu. Telaah buku teks kurikulum Penjas. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Apriandi, kelas A pagi, dengan NIM 4123100134. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah: yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pengelolaan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Berikutnya, kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pembelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa satu mata pembelajaran saja. Berikutnya, kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Berikutnya, kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri materi dari jenjang pendidikan rendah, memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, meraih budi pekerti dan keyakinan beragama pada kurikulum 1968. Berikutnya, kurikulum 1957. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan 5 Tahun Replita tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Berikutnya, kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pembelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang disingkat PSBB. Berikutnya, kurikulum 1994 dan kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktisinya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritik dan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambah mata pembelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah. Berikutnya, kurikulum 1994. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini diganti oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulai berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Berikutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam
Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 10 kurikulum 2013 yang disingkat K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menetapkan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-20. Berikutnya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbud pada bulan Februari 2002 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran. Kesimpulan, perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evaluasi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembentukan kurikulum yang terus-menerus diperlakukan untuk menjaga referensi dan kualitas pendidikan.